Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Angga Diansyah. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi tentang faktor yang mempengaruhi harga bibit porang melejit di tahun 2021. Dan sebelum lanjut videonya, seperti biasa saya kasih waktu 10 detik. Bagi yang belum berlangganan channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Like jika teman-teman suka video ini dan share ke media sosial teman-teman semuanya. Oke, tak usah lama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, ini bisa dilihat, ini adalah bibit katak yang sudah panen duluan. Dan ini masih sedikit ya jumlahnya teman-teman, karena belum panen secara sepenuhnya. Dan nanti puncaknya panen raya itu berada di bulan 5 atau bulan Mei. Dan ini katak porang seperti ini banyak sekali orang yang cari ya teman-teman, baik yang mau menanam ataupun yang sudah mencoba di tahun ini. Dan melihat harganya di tahun 2021 ini akan naik 2 kali lipat dibandingkan dengan harga pada tahun kemarin, yaitu di tahun 2020. Lalu apa sebabnya? Sebab yang pertama adalah jumlah pembeli bibit lebih banyak daripada stok bibitnya atau barangnya. Jadi barangnya itu sedikit teman-teman, dan peminatnya itu banyak sekali. Jelas ini harganya akan terus naik, dan ini sangat menguntungkan sekali bagi petani porang. Karena hal semacam itu sudah biasa ya teman-teman. Kita ambil contoh komoditas pertanian yang lain, contohnya cabai teman-teman. Cabai rawit saja di tahun ini menyentuh harga 120.000 per kilogramnya. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2020 kemarin, harganya kisaran 25 sampai 20.000. Nah, itu jelas sudah berlipat-lipat ya harganya teman-teman. Dan itu sangatlah wajar, karena memang banyak petani cabai yang gagal panen kemarin, sehingga menyebabkan harga cabai naik dan terus mahal. Dan ini pembeli juga harus mengerti, padahal cabai itu adalah salah satu kebutuhan wajib ya, dan setiap harinya pasti dikonsumsi. Nah, kita kembali lagi ke bibit porang. Porang pun juga sama teman-teman, karena bibitnya terbatas dan bibit ini juga tidak bisa direkayasa ya. Misalnya hari ini punya saya sudah laku 1 kuintal, dan nanti ada permintaan lagi 2 kuintal. Permintaan yang mendadak seperti itu tidak bisa ya teman-teman, karena prosedur dari pengambilan katak itu juga sangat yang sudah tua atau sudah masa dorman. Karena jika menginginkan bibit dari katak semacam ini, kita harus nunggu semusim ya, antara 6 sampai 7 bulan sampai porang benar-benar dorman sempurna. Dan itu dihasilkan dari pohon yang sudah kita tanam atau bibit yang sudah kita tanam. Misalnya kita tanam 1000, kita dapatkan bibit katak yang super itu juga 1000, bahkan malah gak ada yang 1000 karena penyakit atau faktor yang lainnya. Dan kita juga tidak bisa berharap banyak pada katak super ini. Nah, jadi kita tidak bisa merekayasa ya teman-teman, dan hal semacam itu yang menyebabkan harga bibit katak ini mahal. Jadi pembeli juga harus bisa mengerti ya teman-teman, bibit kataknya stoknya terbatas tetapi permintaannya banyak, otomatis juga harga akan ikut naik, dan bahkan naiknya itu secara drastis seperti pada prediksi di tahun ini.
harganya akan naik drastis dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Faktor yang kedua, tidak semua petani menjual bibit kataknya. Karena petani itu tahu bahwa bibit katak akan mahal, jadi ada beberapa petani yang mempertahankan bibit kataknya untuk ditanam lagi di musim depan. Yang tadinya petani tersebut menanam porang 1 hektar, karena tahu prospek ke depan porang bagus dan menguntungkan, dan petani itu sudah pernah menjual dengan hasil yang memuaskan, maka mereka lebih menyiapkan bibit itu untuk ditanam sendiri. Kalaupun dia jual bibitnya juga pasti di atas harga rata-rata. Dia pasti akan membeli bibit lagi dengan harga yang lebih tinggi. Dan hal semacam ini sudah dipikirkan oleh beberapa petani sehingga petani tidak menjual bibit tersebut. Dan ini masih berkaitan dengan faktor yang pertama tadi. Bibit yang dicari banyak orang itu terbatas. Kalau bibit dari petani itu dijual semua, kemungkinan stoknya akan melimpah. Tetapi ada beberapa petani yang memang sengaja mempertahankan, bukan untuk menunggu harganya tinggi, tetapi memang untuk memperluas lahan porang mereka. Yang tadinya 1 hektar, ingin menanam lagi menjadi 5 hektar. Petani tersebut sudah memiliki bibit dan ingin mencari lagi. Ini menyebabkan kekurangan stok dan harganya akan terus naik. Faktor yang ketiga adalah banyaknya pengusaha yang pesan bibit porang dengan skala yang besar. Para pengusaha tersebut memiliki finansial yang lebih dan akan melakukan pemesanan bibit dengan inden di beberapa petani dengan skala yang besar, kemungkinan 1 ton, 2 ton, atau 3 ton, bahkan lebih. Ini menyebabkan seperti yang pertama tadi ya teman-teman, stoknya akan terbatas, jadi ada beberapa orang yang ingin terjun di dunia perporangan, ingin membudidayakan tanaman porang dengan skala yang besar, meskipun mereka masih pemula dan ingin menanam misalnya 10 hektar atau bahkan 15 hektar, bahkan bisa lebih. Nah, misal ini terjadi di tahun 2021 ini, nanti banyak teman-teman di luar sana, para petani pemula yang ingin menanam porang dengan skala kecil, ini nanti akan kesulitan mencari bibit. Dan bibit kalaupun dapat, nanti harganya pasti akan mahal. Nah, ini adalah salah satu penyebab sehingga bibit porang di tahun 2021 ini harganya akan terus meningkat dan semakin mahal ya teman-teman. Ada beberapa orang yang memang ingin membeli dengan skala yang banyak atau skala yang besar ya. Ini yang menyebabkan harga bibit porang ini dari tahun ke tahun semakin mahal, terutama di tahun 2021 ini. Nah, itu tadi adalah penyebab yang ketiga ya teman-teman. Dan sekarang yang terakhir. Ini yang paling berdampak sekali di perubahan harga pada tahun 2021 ini. Apa itu? Nah, teman-teman yang akan membeli bibit di tahun 2020 kemarin di angka tertinggi misal 300.000, itu tidak akan menjual bibitnya di angka di bawah 300.000 pada tahun 2021 ini. Contohnya Mr. X ya, membeli bibit 1 kuintal di tahun 2020 kemarin di angka 300.000 ke 100 kilo. Jadi 100 kilo kali 300.000 ketemu 30 juta. Dia panen di tahun 2021 ini misal 1 kuintal. Dia akan menjual di angka terendah misalnya 100.000 sampai 150.000 ataupun 200.000.
itu kemungkinan kecil ya teman-teman, dan dia pasti akan menjualnya di angka yang tertinggi, malah bisa melebihi dari 300.000, karena dia berpikir, oh iya, kemarin saja saya beli 300.000, ya tidak mungkinlah saya akan menjualnya di bawah harga tersebut. Karena memang dia panen mengembalikan modalnya pada saat pembelian bibit di tahun lalu. Jadi ini yang paling berdampak sekali ya, karena di tahun 2020 itu banyak petani pemula yang mencoba menanam porang, baik skala kecil maupun skala yang besar. Kalaupun dia jual bibitnya di tahun ini pasti harganya akan tinggi. Dan harga terendah kemungkinan di kisaran 200 sampai 250.000. Itu pun untuk bibit katak porang jenis Superland atau yang berada di tengah itu. Nah, ini sangat berdampak sekali ya, dan sangat mempengaruhi sekali terhadap kenaikan harga bibit porang di tahun 2021 ini. Jadi yang paling berdampak itu yang pernah membeli di tahun 2020 kemarin dengan harga yang misalnya tertinggi 300.000, dia tidak mungkin akan menjual kataknya di angka terendah, misalnya di 200.000 ke bawah di tahun 2021 ini. Nah, itu tadi sedikit informasi buat teman-teman yang di luar sana ya. Dan yang penting tidak ada gejolak antara penjual dan pembeli di tahun ini. Dan semoga saling mengertilah kenapa harga bibit katak ini bisa mahal di tahun 2021 ini. Baik teman-teman, itu tadi videonya. Semoga bermanfaat informasinya, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman bisa update terus channel ini, karena akan ada video-video menarik selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.